tetapi saya tidak menemukan pendaki lainnya dan rasa takut pun mulai datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan cerita tentang pengalaman mistis saat mendaki di Gunung Singgalang bagian kedua. Tapi sebelum itu mohon supportnya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Setelah memastikan suara langkah kaki tersebut dan tidak ada pendaki lainnya, saya memutuskan untuk masuk ke dalam tenda sambil berdoa agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 30 menit setelah kejadian tersebut, teman-teman saya kembali dari Telaga Dewi dan kami pun memutuskan untuk segera turun gunung. Saat melakukan perjalanan turun, tim kami pun terbagi menjadi dua. Tim pertama ada Daren, Eja, dan Zul yang duluan lebih cepat turun karena ingin memasak di shelter 2. Sedangkan di tim kedua ada saya, Farhan, dan Ferry. Di sepanjang perjalanan turun, saya selalu bilang kepada Farhan untuk tidak meninggalkan saya di bagian paling belakang. Saya tidak memberitahu alasannya kenapa kepada Farhan. Yang pasti di setiap saya di urutan paling belakang, saya merasa diikuti oleh sesuatu. Singkat cerita, kami pun berhasil menyusul tim pertama di shelter 2 dan istirahat sebentar sambil makan siang. Karena kita tidak makan siang di Cadas dan kita pun memilih makan siangnya di shelter 2. Di saat kita sedang istirahat di shelter 2, kita pun bertemu dengan tim pendaki lainnya yang sedang turun. Tetapi salah satu dari anggota mereka mengalami kaki kram dan tidak bisa berjalan. Saya pun memberikan balsam yang saya bawa dan kami pun melanjutkan perjalanan turun. Azan maghrib pun berkumandang ketika kita telah mencapai shelter 1. Teman saya, Ferry dan Eja memutuskan untuk mengambil air yang ada di shelter 1. Tidak lama kemudian, tiba-tiba mereka berlari sambil nafas yang tidak beraturan. Kami pun bertanya apa yang dia lihat, dan dia pun berkata dia bertemu dengan rumah yang bentuknya aneh. Perasaan saya benar-benar tidak enak pada saat itu. Dan saya berkata kepada Eja, apakah kita tetap menunggu pendaki yang cedera itu atau melanjutkan perjalanan turun? Soalnya perasaan saya benar-benar tidak enak pada saat ini. Eja pun berkata, mending kita tunggu aja dia. Soalnya mereka kekurangan pencahayaan dan hari pun sudah mulai gelap. Sebenarnya saya benar-benar kesal pada saat itu. Si Eja lebih mementingkan orang lain ketimbang saya yang sudah mulai tidak enak badan. Setelah bertanya kepada teman-teman yang lainnya, mereka memutuskan untuk membantu pendaki lainnya yang cedera tersebut. Suasana benar-benar sangat hening pada saat itu. Ditambah lagi pencahayaan yang cuma ada pada senter yang kami punya. Tidak lama kemudian, di belakang pohon saya melihat sosok hitam tinggi dengan mata merah yang melotot pada tim kami. Saya memperhatikan sosok itu. Dia memiliki jenggot yang panjangnya sampai ke perut. Saya benar-benar takut dan saya pun mengucap serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terus membuang muka dari arah sosok itu sampai akhirnya tim pendaki lain yang kita tunggu itu akhirnya datang. Kita pun melanjutkan perjalanan turun. Total kita menjadi 15 orang. Di saat mau turun, kita menemukan jalan yang bercabang 2. Aturannya di Singgalang, kita cukup mengikuti arah tiang. Tapi karena yang satu gak bisa berjalan, salah seorang temannya berkata, mending kita belok kiri karena jalurnya yang landai. Akhirnya kita semua mengikuti kata dia dan kita pun
memilih jalan yang ke kiri. Anehnya, semakin lama jalan semakin mendaki dan menjauhi lampu-lampu rumah warga. Kami semua pun bertanya apakah benar ini jalur alternatifnya, dan dia pun ragu dalam menjawab. Kita mencoba terus mengikuti jalur alternatif ini, tapi semakin lama kita semakin masuk ke dalam hutan. Jauh memasuki ke dalam hutan, tiba-tiba Farhan berkata dalam bahasa Minang, "Bisa lo atas asek di tanah wak surang." Dan semua orang pun tertawa, kecuali saya. Di depan saya ada pohon yang sangat tinggi sekali dan tidak ada daunnya, cuma ada ranting-ranting saja. Begitu saya melihat ke atas pohon tersebut, saya melihat sosok wanita dengan baju putih, rambutnya panjang, sambil duduk menggoyang-goyangkan kaki di atas itu. Sosok itu tertawa. Saya menjadi panik dan ingin menangis pada saat itu. Akhirnya kita semua sepakat untuk kembali ke jalur utama. Kira-kira kita tersesat itu lebih kurang 2 jam. Akhirnya kita kembali ke jalur utama dan kita menemui pendaki lainnya yang sedang turun. Dia pun memutuskan untuk membuatkan tandu. Pikiran saya benar-benar kacau pada saat itu. Dalam pikiran saya ingin pulang dan ingin istirahat, bagaimanapun caranya. Singkat cerita, setelah melewati jalan yang begitu curam, akhirnya kita sampai di base camp pada pukul 23.40. Kami pun memutuskan untuk kembali ke Padang dengan kondisi yang sudah sangat lelah. Saya kira sesampai di rumah semua begitu aman-aman saja, tetapi saya salah. 2 hari berlalu, saya makin terasa aneh. Setiap kali saya tidur, mimpi saya selalu tentang Gunung Senggalang. Dan setiap saya tidur, saya juga mengalami mimpi buruk. Itu selalu berulang-ulang selama 2 hari saya di rumah. Akhirnya saya menemui saudara saya yang bisa, dalam arti kata, bisa berinteraksi dengan makhluk halus. Begitu kagetnya dia melihat saya dan dia berkata, "Apa yang saya bawa pulang ini?" Saya bertanya kepada beliau, "Apa yang mengikuti saya?" Beliau berkata, "Saya diikuti sama sosok hitam, tinggi, dan juga dua anak-anak kecil." Setelah melakukan mediasi dengan jin itu pun berkata bahwasanya saya melihat dia dan saya harus mengantar dia kembali ke Gunung Senggalang. Saya benar-benar panik, tapi beliau berkata semua akan baik-baik saja. Dan beliau pun bertanya kepada 2 anak kecil itu, kenapa dia mengikuti saya. Dan anak-anak itu pun menjawab, saya itu suka tertawa, jadi dia suka dengan saya. Setelah beberapa lama melakukan penetralan, akhirnya beliau berkata semua sudah kembali normal dan saya pun bisa tidur dengan nyenyak. Tapi jam 3:30 pagi saya terbangun dan saya melihat sosok itu datang lagi dan lama-lama mendekat serta menindih saya. Saya benar-benar tidak bisa bergerak pada saat itu. Dan saya pun berzikir dan berteriak. Dan mama pun bertanya. Saya mengambil kertas dan pena. Saya mencoba melukis sosok itu. Dan mama saya pun panik. Siang harinya saya kembali ke rumah saudara saya dan melakukan pembersihan. Dan akhirnya sampai sekarang jin itu benar-benar tidak lagi mengganggu saya. Saya tidak benci gunung, malahan saya ingin kembali mendaki gunung.